Tes suara saya terdengar teman-teman? Iya, Pak. Oke, siap, makasih. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Waalaikumsalam. teman-teman semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, tak terasa teman-teman pada kesempatan ini mungkin ini adalah pertemuan tatap maya terakhir ya, kalau misalkan berdasar jadwal dari yang ditentukan oleh UT untuk mata kuliah karir ini. Karena memang di dalamnya itu ada 4 tuweb dan ini adalah tuweb keempat. Nah, adapun tuweb keempat ini apa yang menjadi pembahasan di antaranya yaitu adalah fiksasi artikel teman-teman ya. Terus juga yang selanjutnya bagaimana prosedur untuk penguploadan tugas 4 ya. Nanti tugas 4 itu diprosesnya seperti apa. Lalu yang terakhir itu yang ketiga adalah berbagi tips atau trik untuk penurunan tingkat plagiasi ya. Itu mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu atau ada yang bingung dan lainnya, silahkan. Oh, oke. Lanjut ya, teman-teman. Oke, kita mulai saja, teman-teman. Saya juga ini ya, izin sekarang tuh libur ya, teman-teman. Tapi mau tidak mau kalau misalkan jadwalnya semakin ditunda, itu nggak akan kondusif. Nah, dalam artian saya lihat juga untuk deadline 3-nya itu adalah tanggal 2 Mei, teman-teman. Dan di mana tugas 3 ini menentukan teman-teman untuk ke tahap-tahap selanjutnya. Baik, kita mulai saja, teman-teman. Ada beberapa hal yang menjadi pembahasan. Saya share terlebih dahulu terkait dengan apa yang menjadi tampilan di saya. Ya. Sudah terlihat? Sudah, Sudah. Pak. Oke. Baik, teman-teman. Untuk tugas 4 ini, kalau tidak salah, ada di aktivitas belajar 11 ya. Jadi di aktivitas belajar 11 ini di dalamnya teman-teman sudah bisa akses sebetulnya dari pekan kemarin ya, dari 20 Mei. Di dalamnya ini teman-teman harus mengsubmit ya atau mengisikan judul, abstrak, dan kata kunci dari artikel teman-teman. Nah, ini sebetulnya mudah, teman-teman tinggal klik aja, terus tinggal copy apa yang menjadi judul, abstrak, dan juga kata kunci dari artikel final teman-teman. Nah, karena teman-teman ini belum final ya, dalam artian tugas 3-nya juga belum selesai, jadi silahkan nanti mungkin bisa menyusul ya. Yang selanjutnya, ini teman-teman akan upload tugas 4. Nah, terus juga tempat pengumpulan lembar pernyataan bebas plagiasi. Nah, ini kalau diklik, Pak, formatnya seperti apa? Aduh, kalau pindah. Nah, ini ya. Kalau diklik seperti ini, nanti akan muncul file lembar bebas plagiasinya. Teman-teman silahkan download. Di mana di dalamnya itu harus diedit. Nah, oke, sebentar. Ini untuk aktivitas belajar 11 ya. Udah. Share screen, share screen. Pak, boleh izin tanya sedikit, Pak? Boleh, silahkan. Kemarin kan udah dikoreksi tuh, Pak, untuk tugas yang 3. Kemudian kalau sudah diperbaiki, di up kemana lagi, Pak? Ke tugas 3 Langsung lagi? di-upload lagi ke tugas 3 lagi. Ya, ke Oh, tugas 3 lagi. Jadi tugas 3 itu adalah tempat untuk teman-teman mengupload karya final ya. Jadi di sana tuh
saya akan nanti kita perlihatkan saya akan meloloskan atau tidaknya. Nah, teman-teman, ini untuk lembar pernyataan bebas plagiasi ya. Ini adalah tanda seperti sama halnya seperti deskripsi ya, seperti di PKP bahwa di dalamnya ini teman-teman harus menyatakan dulu program studinya apa, misalnya pendidikan guru apa gitu ya. Pendidikan guru Maaf Pak, mau SD nanya. dan Memang lainnya. memang nggak ada tampilannya kah Pak? Oh, Gelap nggak ada? di. Iya. Oke, sebentar. Kalau sekarang gimana? Sudah Pak. Nah, sudah. Maaf ya. Makasih. Ya. Oke. Ini teman-teman silahkan. Nanti kan tadi udah di-download ya, atau sudah diunduh dari aktivitas belajar 11 itu ada lembar pernyataan bebas plagiasi. Nah, teman-teman harus edit ya, harus edit dulu Universitas Terbuka. Tadi program studinya apa? Silahkan sesuaikan dengan program studi teman-teman, yaitu pendidikan guru sekolah dasar. Nah, pernyataan artikel karya ilmiah program sarjana atau diploma 4 yang berjudul ini silahkan ketikan ya, ketikan apa misalnya ya, pokoknya ketikan ya, silahkan lanjutkan adalah hasil karya saya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan atau plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi akademik. Di sininya silahkan ketikkan lagi, diedit ya, Bandung. Berapa sekarang tuh? 24 Mei 2024. Nah, yang menyatakan nanti ininya hapus aja ya. Silahkan misalnya di sini adalah Yunisiska. Yunisiska NIM-nya berapa? Oke. Nah, ini teman-teman kalau sudah diedit seperti ini disesuaikan dengan identitas teman-teman ya, judul, program studi, tanggal ya, lokasi atau titik mangsanya, nama dan NIM teman-teman, ini selanjutnya di print ya, nanti di print, setelah di print dibubuhi materai, ditempel materai ya, ditempel materai 10.000, ditandatangani ya, ditandatangani, habis itu di scan atau kalau pakai handphone bisa tuh pakai cam scanner ya, teman-teman tinggal ambil aja fotonya pakai cam scanner, habis itu diupload di tadi aktivitas belajar 11 yang lembar bebas plagiasi ya. Ini kiranya perlu saya sampaikan teman-teman karena berkaca pada beberapa angkatan sebelumnya ada yang langsung aja di print tanpa diedit, dia tempel materai langsung diupload. Nah, itu ya ada kesalahan gitu. Jadi teman-teman perlu kiranya dijelaskan agar lebih jelas. Nah, itu untuk aktivitas belajar 11. Lalu tadi ada yang nanya Seril tadi tuh ya, Serli. Katanya Pak untuk saya Serli ya, maaf. Pak, saya udah perbaiki nih artikelnya, diuploadnya di mana? Nah, teman-teman bagi yang sudah memperbaiki artikelnya, silahkan upload di tugas 3 tuh di 8. Nah, upload lagi di sini di tugas 3 ya. Karena apa? Karena ini nih teman-teman. Nah, misal contoh yang Serli. Nah, ini tampilan tugas 3, biar kita terbuka aja ya. Tampilan tugas 3 dari tampilan saya ya sebagai pembimbing. Nah, untuk tugas 3 ini perlu diupload ulang. Nah, perlu diupload ulang di sini kalau sudah dibenarkan ya, kalau sudah dibetulkan. Karena apa? Karena tugas 3 itu adalah sebetulnya tugas saya menilai ya, tugas tutor menilai. Di mana kalau misalkan sudah beres tugas 3-nya, nanti saya kliknya tinggal ini. Klik, berubah. Jadi kalau misalkan yang Mbak Serli
Sudah saya silahkan lanjutkan ke tugas 4. Misalnya saya share di grup untuk Bab Shirley, silahkan lanjutkan ke tugas 4. Nah, yang diupload di tugas 4 kan sama dengan apa yang sudah saya ACC-kan ya. Jadi di tugas 3 ini kalau bahasa umumnya mah ACC atau tidak dari saya gitu. Nah, itu ya teman-teman. Karena di tugas 4 ini nanti penentu lulus atau tidaknya tugas 4 bukan saya lagi. Ya, bukan saya lagi. Tapi ada software yang namanya Turnitin, teman-teman. Jadi di tugas 4 itu, teman-teman upload tugasnya, nanti akan muncul balikan. Balikan file seperti apa, nanti akan saya share. Seperti itu. Perasaan ini juga sudah saya sampaikan di web 3 ya, untuk angkatan ini. Sudah muncul ini? Ada lagi file yang saya buka? Ada, Pak. Oke. Nah, ini teman-teman tugas 4 ya. Tugas 4 ini berbeda dengan tugas lainnya dari cara mengupload. Di mana teman-teman masuk ke kegiatan belajar atau aktivitas belajar 11 ya. Nanti silahkan klik tugas 4-nya. Nah, tugas 4 ini bisa diklik atau bisa diupload oleh teman-teman kalau tadi ya, kalau tugas 3-nya sudah ACC dari saya. Dan ingat, tugas 3 itu batasnya 2 Juni. Jadi ingat jangan mendekati 2 Juni. Usahakan teman-teman hari Minggu ini, hari Senin depan, atau hari Selasa atau hari Rabu itu sudah upload di tugas 3. Khawatirnya seperti apa? Khawatirnya ketika tugas 3 teman-teman masih perlu diperbaiki, saya harus silahkan perbaiki lagi gitu ya. Nah, teman-teman kan kalau mendekati deadline itu agak ribet ya memperbaikinya. Jadi waktunya cuma sedikit untuk perbaikan teman-teman. Jadi nggak pasti. Jadi usahakan, makanya saya bujuk untuk yuk teman-teman segera upload aja. Kalau misalkan salah kan tahu ya, dikasih tahu kesalahannya kayak yang kemarin tuh. Ada teman-teman 6 orang sudah saya share di grup. Dear siapa, ini kesalahannya dan lainnya. Nah, harapannya kesalahan-kesalahan dari teman lainnya juga bisa dipelajari ya, bisa menjadi bahan pelajaran untuk teman-teman yang belum upload. Makanya silahkan teman-teman bisa belajar dari kesalahan orang lain juga. Nah, itu ya, bukan bagi-bagi aib, tapi sama-sama mengkoreksi ya, karena barangkali di sini ada yang kurang berkenan atau apa, itu hanya sebagai pemotivasi aja agar segera dibenarkan dan juga menjadi bahan pelajaran bagi teman-teman lainnya. Nah, ini teman-teman pada tugas 4, nanti klik Add Submission ya, nanti Add Submission di sini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, jadi di submit-nya itu bukan ke e-learning-nya, bukan ke LMS-nya ya, seperti tugas-tugas 1, 2, dan 3. Tapi nanti disubmit untuk ke cek Turnitin. Nah, software ini namanya software Turnitin Feedback Studio yang menguji tingkat similaritas atau kesamaan apa yang teman-teman upload dengan sumber-sumber lainnya yang ada di database Turnitin ya. Oke, di sini I agree. Ya, udah I agree. Seperti biasa, ini tinggal upload aja, klik filenya, pilih filenya, jangan sampai salah file. Karena tugas 4 ini biasanya dibatasi teman-teman. Yang saya tahu, setelah 3 kali upload itu nggak bisa lagi. Jadi maksimalkan itu kurang dari 3 kali upload ya. 3 kali upload. Jadi kesempatan yang diberikan oleh UT ya dalam settingan Turnitinnya itu adalah 3 kali upload. Kalau misalkan lebih dari 3 kali upload itu tidak bisa lagi. Dalam artian teman-teman biasanya kalau di hasil terakhir masih lebih dari 30%, nah terus juga teman-teman udah nggak bisa upload lagi. Itu biasanya auto tidak lulus oleh sistem ya. Itu sayang. Makanya sekali lagi saya tegaskan nanti pada saat tugas 4 itu kalau sudah 1 kali upload sudah dapat balikan, fokus aja perbaiki. Jangan langsung segera saya udah ngerasa
bener nih, langsung aja saya upload, jangan seperti itu ya, karena ada batasnya teman-teman. Nah, setelah ini ada muncul pop-up ya, choose file ya, pilih filenya, jangan sampai salah karena tadi dibatasi 3 kali upload. Misalnya teman-teman malah kirim file tugas lain dan lainnya, awas hati-hati. Udah di-upload, nah save change. Selanjutnya, teman-teman akan dapat file seperti ini. Nah, ini sedang proses nih. Nih, yang di bawahnya ya. Kan yang ini yang logo Adobe PDF Reader-nya ya. Ini adalah tugas teman-teman yang tadi upload, yang tadi di-upload misalkan. Nah, yang di bawah ini adalah status pengecekan similaritasnya teman-teman. Nah, kalau misalkan muncul seperti ini, QUID ya, QUID itu artinya sedang dalam antrian. Nah, ini makanya hati-hati jangan sampai biasanya diupload mendekati batas waktu upload tugas 4 karena itu ribuan mahasiswa teman-teman se-Indonesia ya. Mahasiswa UTS Indonesia itu upload, yang ikut Karil sama-sama upload dan biasanya antri. Bisa jadi ketika teman-teman upload hari ini, munculnya itu 3 hari ke depan. Ya, upload hari Kamis, upload hari Jumat, maaf. Bisa jadi hasil balikan turnitinnya itu munculnya hari Senin. Makanya membutuhkan waktu yang lama. Nah, makanya dari sekarang saya sampaikan, jangan sampai mengupload tugas 4 ini mendekati batas akhir dari tugas 4 tersebut. Kalau yang saya lihat itu entah nanti saya informasikan lagi, khawatir salah. Kalau tidak salah tugas 4 itu selesainya tanggal 20 ya. 20 Juni, teman-teman. Jadi 2 pekan ya. Maksudnya ada beberapa pekan setelah upload tugas 3. Tapi sebetulnya yang di-upload di tugas 4 ini filenya sama dengan apa yang teman-teman upload di tugas 3. Ya, makanya tugas 3-nya juga benerin dulu. Karena kalau misalkan tugas 3-nya sudah di-ACC oleh saya, ya silakan bisa langsung di-uploadkan di tugas 4. Oke, seperti itu. Nah, kalau sudah muncul, biasanya ini nih, ini kalau mengunggah ulang ya. Kalau sudah muncul, biasanya di sini ada file lagi. Nah, di sini Turnitin status, misalnya ada persentasenya. 35%. Teman-teman tinggal klik saja, bisa ada logo download di sana ya. Download itu yang panah ke bawah, ada garis bawahnya. Nah, teman-teman kalau sudah diklik itu, sudah di-download, teman-teman lihat tuh filenya seperti apa. Nanti akan saya perlihatkan file hasil Turnitin itu seperti apa. Sebetulnya di Tuweb kemarin juga di Tuweb 3 sudah ya, tapi khawatir belum menyimak kemarin ketinggalan, saya akan share ulang lagi. Nah, kalau misalkan sudah, yang pertama masih gagal nih, dalam artian masih 41% ya, atau bahkan 80%. Teman-teman harus perbaiki lagi parafrase, setelah itu harus di-remove dulu ya, hapus dulu, remove submission, habis itu lanjutkan ya, continue, lalu re-upload ya, seperti tadi, add submission dan lainnya. Nanti muncul lagi ya setelah upload dan lainnya, pilih file dan lainnya, akan muncul lagi seperti yang tadi ya, status dalam antrian. Teman-teman update aja, reload dan lainnya. Oke, seperti itu, dan itu adalah batasnya 3 kali mengganti file ya, 3 kali mengganti file atau mengupload file. Berarti ya harapan saya ketika teman-teman sudah upload yang pertama, tingkat plagiasinya sudah kecil, sudah di bawah 30 ya. Itu ada yang seperti itu banyak tuh waktu angkatan kemarin. Karena sudah diwanti-wanti sama saya, jangan sampai sama kata-katanya dengan sumber referensinya. Karena kalau sama dengan sumber referensinya, itu udah ya dirinya sendiri juga udah ketahuan bahwa itu copy paste, dalam artian udah plagiat gitu ya, udah kecek similaritasnya pasti tinggi.
Makanya kata-katanya yang diketikkan di artikel teman-teman, silahkan kata-kata sendiri ya, bahasa sendiri, pakai aja sinonim dan lainnya. Supaya tingkat plagiasinya tidak besar. Oke, baik seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan dulu teman-teman? Boleh Pak, mau bertanya? Boleh, silahkan Mbak Restika. Iya, Pak, kemarin kan Resti kan perbaikannya tentang daftar pustaka Pak ya, salah satunya. Nah itu kalau yang dari jurnal kan ngikutin seperti yang Bapak kemarin, disalin kan. Iya, Nah betul. itu kan ada 3 Pak ya, yang MLA, kemudian yang apa tulisan sampingnya itu. Nah itu tuh kita milih yang mana Pak ya? Atau boleh yang salah APA, satunya? yang APA seperti yang kemarin disimulasikan, ya. Oh, yang Jadi, APA. yang APA. Jadi bagi teman-teman yang kemarin, kan kemarin itu teman-teman misalnya mengambil referensi dari Google Scholar. Misalnya teman-teman mengambil referensinya itu ini saya cari dulu ya. Nah, misalnya teman-teman mengambil referensi dari ini ya. Itu tergantung file yang teman-teman download itu yang mana. Nah, misalnya ngambil dari sini. Ini contohnya waktu kemarin tinggal klik aja site ya. Tinggal klik site, cite ini, cite. Nah, teman-teman kopikan yang ini, yang APA. Nah, ini tinggal klik kanan, copy ya, sudah di blok, klik kanan, copy, paste-nya di itu di daftar pustaka teman-teman. Pak, itu Bapak copy paste. Nah, nanti kena nggak plagiat ya? Kena nggak kedeteksi nggak plagiat? Nggak, teman-teman. Nah, ini nggak akan kedeteksi plagiat sama software Turnitinnya, karena software Turnitinnya sudah mendeteksi kalau pola penulisannya benar, ya seperti ini kan belakangnya dulu ada spasinya, koma, tahun dan lainnya. Software Turnitinnya udah kenal nih, oh ini sumber rujukan, ini di-exclude, tidak masuk ke hitungan, ya tidak masuk ke hitungan, perlu di persentase terdeteksinya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman penulisan daftar pustakanya benar, itu tidak akan mempengaruhi tingkat plagiasi teman-teman. Tapi kalau misalkan menulis daftar pustakanya salah, ya, karena kalau misalkan menulis daftar pustakanya salah, Turnitin itu menganggapnya bahwa itu kalimat biasa, kalimat isi, bukan daftar pustaka. Dan itu biasanya kena mempengaruhi persentase tinggi atau rendahnya similaritas atau hasil plagiasi teman-teman itu ya. Copy aja di sini, tinggal di paste ya, tinggal dipaste di Word-nya di daftar pustaka. Nah, di pengutipan isinya juga harus sama seperti ini. Nugraha, ada kurung buka, Nugraha. Kalau ini kan 3 orang ya, 3 orang itu bisa pakai DKK. Nugraha, koma, DKK, apa namanya? Titik, koma, tahun 2017 kurung tutup titik. Nah, seperti itu. Oke? Oke, mengerti Pak. Kalau yang dari buku gimana Pak? Kalau yang dari buku itu ada tantangan tersendiri. Google Books misalnya. Kalau yang dari buku itu, misal apa ya misalnya problem based learning ya. Pak, saya ngambil bukunya dari Google Books misalnya. Bisa nggak ya saya ini bahasa Inggris. Atau kan teman-teman bisanya bahasa Indonesia. Pembelajaran berbasis masalah. Kalau dari buku, teman-teman itu setiap buku itu ada lembar identitasnya. Ya, kita lihat dulu.
Kok loading ya? Salah. Bentar. Oke. Nah, misal ini dari buku ya. Setiap buku itu memiliki lembar identitas, biasanya di halaman kedua. Nah, ini sampulnya, ini halaman keduanya lembar identitas buku. Kalau dari buku, itu penulisannya ditulis manual. Nggak bisa langsung copy paste itu, teman-teman. Tapi ditulis manual seperti apa? Teman-teman kan waktu di tugas 1 itu sudah diminta ya. Tes. Suara saya terdengar? Maaf, tadi sinyal. Terdengar, Pak. Oke, siap. Nah, lanjut. Tadi tuh saya ngilangnya pas buku ya. Jadi share screen ini. Share screen. Nah, pas di tugas pertama, teman-teman kan sudah diminta untuk menuliskan identitas ya, identitas dari buku yang teman-teman akan rujuk. Nah, kalau sekarang kan berubah bahasanya identitas dari buku yang teman-teman sudah rujuk ya, sudah kutip. Nah, makanya teman-teman tuliskan identitas yang paling penting itu adalah judulnya. Kalau di sini di dalam halaman buku ini, judulnya ini ya, mode pembelajaran berbasis masalah, problem based learning. Penulisnya ada satu orang nih, Trian Pamungkas, MPD. Lalu di sini diterbitkan oleh Guepedia ya. Terus tahunnya 2020. Di mana nih kotaknya Guepedia itu ada di mana ya Guepedia? Oke, nggak ada, berarti nggak ada kotaknya ya. Nah, oke. Kalau nggak ada kotaknya, teman-teman harus cari penerbit Guepedia ada di kota. Kenapa pasti sama? Jakarta ya. Oke, Jakarta. Tadi udah dapat beberapa identitas bukunya. Sekarang gimana nih cara ngetik daftar pustaka dari buku tersebut? Saya share screen lagi. Sebentar, teman-teman. Share screen. Nah, kelihatan ya? Nah, cara mengetik daftar pustaka dari buku yang teman-teman rujuk, teman-teman seperti biasa ketikkan dulu nama penulisnya. Di sini nama penulisnya Trian Pamungkas. Pamungkas, koma ya. Maaf. Nah, Trian Pamungkas. Tapi seperti biasa bahwa yang ditulis itu adalah nama keduanya. Jadi si Triannya dipindahkan ke belakang. Pamungkas, Trian. Tapi Triannya itu nama awal tidak ditulis, hanya alfabet atau inisialnya saja. Jadi Pamungkas T, oke, Pamungkas T, titik,
kurung buka tahunnya. Tadi tahun ini ditulisnya tahun berapa? 2020 titik. Nah, gitu ya. 2020-nya di dalam kurung, di dalam sangkar, teman-teman. Nah, setelah itu tuliskan judulnya. Nah, judul buku itu dimiringkan. Oke. Model pembelajaran berbasis masalah dalam kurung problem based learning kurung tutup titik ya, karena judulnya udah segitu. Model pembelajaran berbasis masalah problem based learning. Habis itu ketikan kotanya. Tadi kan udah ketahuan tuh kotanya bahwa Guepedia itu adalah di Jakarta. Jakarta titik 2 penerbit Guepedia titik. Oke. Kalau tidak salah hurufnya Times New Roman ya. Kalau disesuaikan dengan template, teman-teman tidak perlu ganti-ganti font seperti ini. Ininya menjorok yang bawahnya ke ya. Nah, seperti itu ya. Kalau penulisannya seperti ini, caranya ada titik-titiknya. Nah, sebetulnya perhatikannya tuh titik-titik dan dalam kurung ini sebetulnya. Terus juga penulisan miring ini. Sama titik 2. Kalau urutannya pas seperti ini, maka tadi software Turnitin itu membaca hal ini adalah, oh ini daftar pustaka nih, istilahnya dia udah bisa ngenalin, oh ini daftar pustaka nih. Saya nggak ada nggak ada hak untuk mengecek daftar pustaka ini, gitu maksudnya. Jadi nggak kedeteksi ini sebagai plagiat. Tapi kalau misalkan penulisannya seperti ini misalnya, nggak salah aja kayak gini. Nggak ada titik, nggak ada apa-apa tadi. Misalnya teman-teman nulis daftar pustakanya seperti ini aja. Misal ya, Jakarta. Nah, kalau seperti ini, Turnitin itu software yang nanti ngecek plagiasi itu dia ngecek, oh ini kalimat nih, ini kalimat, nah ini mas, ini saya ngenalinnya ini sebagai isi, jadi saya harus ngecek ini plagiat nggak, misalnya kan kata ini banyak ya, model pembelajaran berbasis masalah di sumber itu banyak. Jadi kedeteksi hasilnya tuh bahwa kata ini adalah plagiat. Nah, kata ini adalah plagiat, teman-teman. Makanya mempengaruhi persentase teman-teman. Jadi lumayan tuh, bisa jadi lebih dari 30% kalau misalkan daftar pustakanya semuanya kebaca sebagai plagiat, ya. Seperti itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Sebentar, saya ada telepon dulu, teman-teman. Mangga, bisa ditanyakan aja. Salah saya sambil dengar. Iya, boleh. Boleh. Oke, tadi siapa yang mau tanya?
Restika sama Yuni siapa? Iya, Iya, boleh, Pak. Pak. Tok Sultan. Oke, Mbak Yuni dulu, silakan Mbak Yuni. Iya, baik. Mau tanya, Pak, kemarin kan manuskripnya itu kan di siklus 1, itu Pak, per siklus itu kan ada tabel sama diagram tiap siklus. Nah, itu tuh dicantumkan semua atau gimana, Pak? Soalnya kan nanti masih ada penjelasannya di bawah, takutnya nanti kan kebanyakan. Atau tabelnya itu nggak usah diagram aja gitu, atau gimana, Pak? Soalnya itu kan hanya keterangan saja gitu, Pak. Oke. Nah, kalau yang Mbak Yuni coba buka lagi di contoh bedah artikel ya. Jadi di contoh bedah artikel yang kemarin itu yang saya baca, kalau yang sama ngikutin bedah artikel ini yang saya share itu Mbak Zuliana, kalau nggak salah yang Mbak Zuliana itu sudah ngikutin ini. Sebentar, saya buka dulu filenya agar jadi gambaran. Nah, Pak, gimana nih? Saya di isi di hasil dan pembahasannya kan ada beberapa siklus, lalu ada prasiklus juga. Itu di tabelnya dipisah-pisah atau gimana? Kalau saya rekomendasikan, silahkan boleh dipisah atau boleh juga disatukan. Itu tergantung efisiensi dari teman-teman. Tapi catatannya, kalau misalkan dipisahkan, betul kata Mbak Yuni. Kalau dipisahkan itu semakin banyak tabel dan juga semakin banyak grafik serta semakin banyak juga penjelasannya. Sehingga itu bisa jadi artikelnya lebih dari 13 halaman. Nah, itu ya. Makanya saya sarankan ini teman-teman, file ini sudah saya share dulu ya waktu sebelum Tuweb 3 di Tuweb 2 atau di berapa. Ini sudah saya share. Nah, kalau ini kan bahasanya tinggal berubah aja ya. Cycle itu kan siklus ya. Jadi kalau saya lebih seneng ya, kalau saya biasanya kalau misalkan PTK lebih seneng ya kan ini berbentuknya laporan. Yang namanya laporan kan kita nggak bertele-tele ya, nggak bertele-tele jelasin dulu kamu kemarin sudah ngapain ini dan lainnya, tapi ya dalam artian menjelaskan apa yang sudah kamu dapatkan hari kemarin ini Pak. Nah, jadi kan lebih enak ya, lebih singkat, padat, dan jelas. Nah, untuk singkat, padat, dan jelas itu saya biasanya seperti ini teman-teman ya. Jadi semuanya disatukan. Siklus 1 misalnya berapa atau ada prasiklus ya, siklus di sininya. Prasiklus 1 2 3. Ini rata-ratanya berapa nih? Persentase ketercapaiannya berapa nih? Yang tidak tercapai berapa nih? Ya, itu. Kalau yang kemarin, kalau yang menelitinya ada 2 tuh keterampilan menulis. Kemampuan menulisnya berapa nih? Yang tercapai, yang tidak tercapainya berapa? Itu teman-teman silahkan ya sesuaikan. Tapi tabel seperti ini saja menurut saya sudah cukup. Nah, Pak, gimana kalau misalkan saya ingin tabel seperti ini ditambah grafiknya? Nah, grafiknya silahkan teman-teman bisa dibuat. Kan dalam grafik itu bisa terlihat kan siklus 1 naik enggak dan lainnya ya. Bisa pakai bar diagram atau diagram batang, bisa juga pakai apa tuh namanya tuh? Diagram garis ya. Itu kan buat melihat ketercapaian. Itu silahkan. Tapi tabel ini penting, perlu disajikan juga selain diagram tersebut. Kalau diagram itu kan untuk menampilkan peningkatannya sebetulnya. Kalau tabel ini lebih memperlihatkan spesifikasi datanya seperti apa. Nah, setelah itu dijelaskan ya, jelaskan di hasil dan pembahasan. Ingat teman-teman, di hasil dan pembahasan itu ada kutipan-kutipan ya. Kemarin saya lihat di hasil dan pembahasan itu hanya menceritakan apa yang diperoleh saja, tidak membandingkan dengan apa yang sudah orang lain peroleh. Nah, maksudnya sudah orang lain peroleh di sini adalah eh, hasil penelitian orang lain ya, artikel penelitian orang lain yang sudah dipublikasikan. Oke, seperti itu. Sudah terjawab Mbak Yuni? Sudah, Pak. Terima Oke, kasih. ya, baik.
Jadi kalau saya lebih senang itu di hasil dan pembahasan hanya ada satu tabel, satu diagram, udah seperti itu. Tapi semuanya memuat di sana dan lebih banyak penjelasan. Oke. Ingat kalau penamaan tabel itu seperti apa ya? Tuh, kalau misalkan kalau tidak salah tabel itu di atas ya, untuk UT itu di atas, kalau ini kan di bawah. Tapi kalau gambar itu di bawah kalau tidak salah. Saya sudah komentari kalau nggak salah, ada beberapa yang dikomentari. Ini nama tabelnya itu di atas dan lainnya. Dan ingat satu lagi teman-teman, ini perlu disampaikan, karena banyak dari yang kemarin saya koreksi, mungkin karena tabelnya itu di-copy dari PKP mungkin ya, dugaan saya seperti itu. Makanya si nama tabelnya itu adalah tabel 3.1 bla 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 bla. Nah, kan kalau PKP itu memang di bab ya, di bab 1, bab 2, bab 3. Tapi kalau artikel ilmiah itu tidak di bab, ya, tidak dibagi menjadi beberapa bab. Makanya ketika teman-teman menuliskan tabel, nama tabel udah aja langsung namanya. Tabel 1 apa gitu ya. Langsung aja, nggak perlu 3.1. Kalau 3 itu kan artinya bab 3, nomor 1. Ini langsung aja nomornya. Tabel 1 apa namanya dan lainnya. Gambar 1 apa namanya dan lainnya. Oke, seperti itu. Silahkan Mbak Restika. Iya, terima kasih Pak. Kalau Resti masih bertanya masalah yang penulisan tadi Pak. Tadi kan kalau satu orang. Nah kalau Resti kemarin ada yang dari jurnal konvergensi, tapi bukan jurnal sih Pak. Dia tuh dari jadiin buku. Jadi kumpulan apa namanya ini, penelitian guru-guru gitu. Oke. Itu ya teman-teman. Kalau misalkan dari buku yang tadi penulisnya lebih dari satu orang ya. Kalau penulisnya kelompok, Pak. Kalau penulisnya kelompok atau 2 orang. Seperti ini. Tadi kan udah ada Pamungkas, T, koma, misalnya sama saya nih nulisnya. Nugraha, koma, T, titik. Dan misalnya siapa di sini, saya sampel Safika Lita ya. L titik itu. Ini kalau 3 orang ya. Kalau 2 orang gimana? Kalau 2 orang ya tinggal hapus aja. Nah, ada dannya di situ ya. Pak, kalau misalkan lebih dari 2 orang, lebih dari 3 orang gimana? Ya udah aja Pamungkas T DKK titik. Nah, seperti ini. Pak, kalau misalkan di sini yang menerbitkannya itu adalah suatu lembaga, misal, ya tinggal tulis aja. Kalau lembaga itu nggak kan lembaga itu bukan nama belakang ya, tapi ya udah aja tulis aja namanya. Misalnya kalau nulis kementerian tuh ada E-nya nggak ya? Kementerian kalau nggak salah gini. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemendikbud gitulah. Gitu ya. Pak, izin kemarin di daftar pustaka saya itu saya ada ngambil dari buku Generasi Hebat Generasi Matematika. Nah, di buku tersebut penulisnya mahasiswa Tadris Matematika angkatan 2019. Cuman di dalam buku itu ada nggak namanya, nama salah satu mahasiswanya? Nah, ini apa Pak? Dia kan di situ kan aslinya kumpulan esai karya mahasiswa Pak. Sebenarnya di setiap esai itu ada nama penulisnya, tapi di dalam bukunya Pak, jadi kayak satu nama gitu. Nah, jadi kemarin saya tulis yang mahasiswa tradis karena di buku itu penulisnya begitu Pak. Jadi apakah memang harus nama per esainya aja yang saya tulis gitu untuk nama penulis? Oke. Bagaimana Pak? Bentar. Kalau itu kalau yang tadi Mbak Sherly Yana rujuk itu tuh adalah book chapter ya. Book chapter itu
artinya ada artikel di dalam kumpulan buku. Nah, cara menulisnya seperti apa? Bentar, ini loading. Ya, itu beda lagi cara menulisnya soalnya. Kalau saya biasanya pakai software ini, jadi tinggal masih loading. Ali. Nggak bisa ininya nih. Stylenya di bentar, saya cek. Nah, ini. Nggak muncul. Nah, contohnya ini. Ini untuk mengutip. Nah, ini contoh yang tadi yang Mbak Sherly sampaikan. Ya, kalau misalkan Pak saya ngambil di dalam bukunya itu ada artikel-artikel di sana, di dalam artikel-artikelnya itu atau di bagian-bagian bukunya itu menuliskan nama ya, menuliskan nama penulisnya lalu ada judulnya. Nah, caranya adalah Mbak Sherly silakan tulis tadi ya sama caranya nama kedua baru inisial nama pertama ya. Terus habis itu tahun berapa. Nah, ini yang selanjutnya. Kalau tadi langsung judul bukunya, ya. Kalau yang sana, yang Mbak Sherly ini, judul dari book chapternya, dari bagiannya, dari artikel atau bab dari buku tersebut. Misal ini The Impact of Technology on Education. Habis itu titik, lalu di sininya ada tulisan lagi. In, karena ini bahasa Indonesia, teman-teman dalam atau teman-teman boleh juga in. Ya. In, nah, ini siapa nih? Kumpulan bukunya mahasiswa apa? Teh mahasiswa Tadris gitulah. Ya, yang ada di pokoknya yang ada di cover bukunya kalau ini mahasiswa Tadris. Judul bukunya apa yang ada di cover? Nah, ini misalnya ya. Nah, judul buku yang ada di cover ini dimiringkan. Kalau tadi judul bagian atau artikel atau di dalam subbab tersebut itu tidak dimiringkan. Terus dimiringkan, tuliskan halaman berapa nih yang tadi tuh artikel ini tuh ya, misalnya halaman 57 sampai 66 ini sama seperti tadi teman-teman. Jakarta Penerbit Gramedia misalnya. Gitu. Ini jangan lupa rata kiri kanan ya. Ctrl J. Ctrl J itu untuk justify. Ctrl J. Nah, kan kanannya dia rata nih. Itu Mas Sherly ya. Oke Pak, terima kasih. Sip ya. Jadi nambah itu aja. Nambah ini sebetulnya hanya satu kata ini nih tambahannya. Tambahannya ini, jadi dalam artian menuliskan identitas penulis di dalam bagian tersebut, judulnya apa dalam bagian tersebut, lalu ini dituliskan halaman. Itu sebetulnya perbedaannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi teman-teman sebelum kita lanjut?
Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut dulu ke ada hal lainnya yang penting teman-teman berkaitan dengan tadi ya, poin penting dari apa yang harus disampaikan pada TUEB ke-4. Nah, ketika nanti ini perlu diingatkan kembali nih. Ini satu hal ini penting. Ini sudah disampaikan di TUEB kemarin, resumenya teman-teman perlu saya sampaikan kembali. Kenapa kemarin Pak? Kenapa kemarin Bapak ngirim vote ya, ngirim voting? Itu sebetulnya agar menjadi penilaian teman-teman, agar menjadi penilaian buat diri sendiri, keseriusan, kemauan, serta bagaimana ketercapaiannya. Karena banyak sekali seperti ini. Oke, saya ingin makan sate, tapi saya malas keluar. Saya nggak mau pakai Gojek, saya nggak mau pakai apa-apa, tapi saya pengen makan sate. Nah, kan itu nggak logis ya. Sampai kiamat pun, sampai datang Dajjal pun itu nggak akan bisa makan sate kalau misalkan nggak ada usahanya, gitu ya, seperti itu. Dan teman-teman harus tahu usahanya seperti apa agar bisa makan sate kan tadi ya, bisa teman-teman keluar cari cari tempat jualan sate terdekat, atau juga bisa pakai Grab ya, atau pakai GoFood, kan bisa pilih tuh. Sesuaikan juga dengan kemampuan. Oh, saya uangnya baru cuma punya segini, dan lainnya itu kan disesuaikan teman-teman. Nah, begitupun juga dengan voting kemarin. Voting kemarin itu bukan artian saya menyinggung teman-teman, tapi saya setidaknya ingin mengingatkan buat teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau lulus, yuk coba berkaca dulu. Dalam artian, sebetulnya kan sudah saya sampaikan di 23. Ini loh yang menjadi capaian kita hari ini. Yuk kalau mau lulus, kalau mau makan sate, ini loh caranya. Nah, kan saya kasih tahu kemarin tuh caranya seperti apa. Yang pertama, ini nih yang pertama, artikel teman-teman itu ditulis sesuai format ya. Sudah sesuai format belum? Silahkan lihat lagi. Kalau misalkan di lembar di identitas penulisnya masih pakai gelar, itu hapus gelarnya. Karena kemarin di Web 3 sudah saya sampaikan, semua penulis dalam artikel ilmiah itu sama. Mau itu profesor, mau itu haji, mau itu apa gitu ya, mau itu insinyur, semuanya ditulisnya nama asli, nama lengkap aja, nggak pakai gelar ya, nama pemberian orang tua aja nggak pakai gelar ya, karena semuanya sama. Yang membedakan adalah urutannya, 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa, itu. Yang selanjutnya teman-teman ini parafrasenya dalam artian sudah ditulis pakai parafrase tidak, pakai kutipan yang benar tidak, terus juga ya pokoknya kapital ya, kapitalnya sudah benar atau tidak. Karena kemarin saya ada yang komen tuh di grup juga, lupa lagi punyanya siapa. Ya mungkin entah itu keyboardnya rusak atau tidak, itu nggak ada spasi itu. Terus juga setiap kalimat tuh nggak ada titik, nggak ada huruf kapital. Jadi kan kalau dibaca tuh ya ngeberebet gitu ya. Jadi nggak ada titik, mana titiknya, mana huruf besarnya gitu ya. Itu perlu diperhatikan teman-teman, penulisan-penulisan seperti itu. Yang selanjutnya, ini tingkat plagiasi. Nah, plagiasi ini sebetulnya bisa kedeteksinya nanti di tugas 4. Tapi ingat, perlu diingatkan bahwa tingkat plagiasinya paling sedikit adalah 30%. Ketika lebih dari 30% dan eh, terus diperbaiki tapi masih lebih dari 30%, itu tidak lulus ya. Yang selanjutnya, ini referensi teman-teman. Referensinya itu ingat di dalamnya ada 5 buku. Ini salah nih ya. Kalau buku yang saya peroleh dari kemarin kebijakan terbaru, buku itu gimana ya, kan teman-teman BMP-nya ada, mahasiswa tuh katanya sering pakai BMP ya, buku materi pokok katanya yang dari UT. Tapi kan BMP itu ditulisnya ada yang tahun 2006, 2007 dan lainnya. Kalau buku silahkan, tapi usahakan yang terbaru dulu. Tapi kalau artikel ilmiah, karena penelitian ini terus berjalan, teman-teman, ya, dan terus ada yang baru, makanya kalau untuk artikel ilmiah itu yang dirujuk
paling lama 2019 ke sini. Ya, jadi kemarin saya komentar itu. Coba dong gunakan artikelnya yang 2019 ke sini. Jangan pakai yang 2006, 2002, 2008. Itu kan terlalu jauh, ya. Bahkan teman-teman di sini mungkin 2002 ada yang baru lahir, ya. Ada yang gimana. Jadi teman-teman silakan gunakan penelitian yang terbaru. Karena apa? Bisa jadi 2002 itu beda dengan kondisi kita saat ini. Kalau dulu kan belum ada COVID. Kalau sekarang kan ada COVID deh kemarin. Itu yang berubah cara berpikir juga. Oke, seperti itu. Yang selanjutnya, ini teman-teman, sebelum kita bedah artikel lagi, ini ada beberapa macam plagiasi. Ya, ini harapannya tidak dilakukan oleh teman-teman. Karena ketika melakukan ini, teman-teman biasanya kedetek oleh Turnitin nanti menjadi persentase similaritasnya tinggi, ya, atau tingkat plagiasinya tinggi. Oke, beberapa macam plagiasi ini adalah plagiarisme kata. Nah, di sini menyalin secara langsung dari seluruh sebuah teks atau dokumen tanpa ada izin atau pencantuman sumber. Jadi seperti yang saya bilang, teman-teman, oh ini kalimatnya bagus nih, cocok, copy, langsung tempel saja. Nah, nggak ada parafrase, nggak ada ngutip dan lainnya gitu ya. Itu biasanya kedeteksi, teman-teman. Jangan lakukan seperti ini. Yang selanjutnya, plagiarisme sekunder. Plagiarisme sekunder ini, teman-teman, caranya misalnya teman-teman dapat ide dari artikel tersebut, dari buku tersebut, teman-teman ngutip, misalnya ya, nulis sesuai kalimatnya, misalnya diparafrase sedikit, tapi tidak mencantumkan kutipan, ya, tidak mencantumkan yang kurung buka, nama terakhirnya siapa, koma, tahun, kurung tutup, titik, nah, maka itu adalah plagiarisme sekunder. Lalu ada plagiarisme parafrase, ini sebetulnya tidak apa-apa, dalam artian tidak apa-apa tuh kalau misalkan diakhiri dengan tadi kredit, ya, ada kredit, ada kurung buka, nama, koma, ini. Lalu plagiarisme authorship. Kalau plagiarisme authorship ini teman-teman download artikel orang lain di Google Scholar dan isinya semuanya dikopiin ke template teman-teman, lalu diganti namanya tuh bahwa yang menulisnya itu bukan dia tapi saya gitu. Nah, itu adalah plagiarisme authorship yang paling parah. Nah, makanya cara menghindari parafrase itu cara menghindari plagiasi atau kemiripan atau similaritas itu seperti apa? Yang pertama bisa diparafrase, ya. Parafrase ini seperti yang saya sampaikan di awal banget tuh web ini. Yuk, kalau misalkan baca sumber, silakan parafrase, ambil mana nih yang mau ditulis, mana nih yang ngasih idenya, terus ditulis dengan bahasa sendiri, dengan kata kalimat lain. Ya, bisa pakai sinonim, bisa pola kalimatnya berbeda, asalnya kan subjek, predikat, objek. Jadi objek dulu kan bisa tuh dirubah seperti itu ya. Objek, predikat, terus subjek dan lainnya. Pokoknya di asalnya kalimat aktif jadi kalimat tidak aktif kan dirubah seperti itu adalah teknik parafrase. Lalu yang selanjutnya mencantumkan sumber. Mencantumkan sumber ini seperti apa? Dikutip, kurung buka, siapa, koma, di akhir kalimatnya, tahunnya berapa, kurung tutup, titik. Lalu memberi tanda kutip. Ini kalau kutipan langsung ya. Kalau kita nggak pakai tanda kutip. Tanda kutip itu yang contoh renteng luar di atas itu nggak perlu ya, karena untuk artikel ilmiah itu menggunakan teknik pengutipan tidak langsung. Nah, ini ya teman-teman, ini contoh-contoh pengutipan. Jadi diharapkan, kemarin saya ngasih komentar, ini kok cara pengutipannya masih menurut dan lainnya. Nggak pakai menurut seperti itu ya, menurut kurung buka Lepin nggak pakai seperti itu karena pakainya di artikel ilmiah itu adalah kutipan tidak langsung. Jadi apa nih kata Lepin, silahkan ceritakan ulang lagi dengan bahasamu sendiri. Nah, ini tuh ya,
Nah, ini adalah bahasa kalian sendiri, bahasa penulis sendiri, lalu memberikan kredit. Nah, ide kalimat nomor 6 ini diambilnya dari mana? Dari sumber yang ditulis oleh Levin pada tahun 2006 dan Fick 2006. Ya, jadi ini ada 2 sumber, ada 2 buku, isinya sama, bicaranya tuh praktikum. Nah, diceritain lagi jadi satu kalimat kayak gitu. Oke, nah, kalau misalkan satu sumber ya udah aja tinggal Levin 2006 kurung tutup titik. Oke, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan lagi, teman-teman? Wah, nggak kerasa ya udah 1 jam. Pak, mau Boleh, tanya. Mbak Sally, boleh. Kan untuk cek plagiasi, Pak, boleh tak misalnya kita itu cek di online gitu, Pak? Apakah kalau misalnya kita cek di online nanti punya kita kan udah terpost di situ, nanti bisa mengganggu Turnitinnya, Pak? Nah, itu saya udah sampaikan di web 3 kemarin itu di terakhir. Pak, boleh nggak saya pakai yang online? Misalnya kan di Shopee ada ya, di Shopee beberapa dan lainnya. Yang di web gitu, Pak, boleh nggak misalnya? Kan ada tuh. Kalau jangan cek kayak plagiarisme checker ya yang di web seperti itu, jangan. Nanti kalau masuk ke situ, masuk ke database itu, khawatirnya nanti pas dicek di Turnitin dia tuh nge-mirrornya tuh meriksanya tuh nggak apa ya, dalam artian cross checknya juga ke sumber web itu, jadi nantinya kena plagiatnya tinggi padahal itu tulisan kita sendiri gitu. Baik. Ya, kalau misalkan Pak, gimana kalau misalkan di Shopee juga ada banyak tuh akun-akun Turnitin yang misalkan 5.000 satu kali pengecekan. Itu silakan, tapi ingat pastikan bahwa si Turnitin tersebut adalah no repository ya, karena di sana ada standar repository, ada no repository. Kalau standar repository itu sama seperti tadi yang web. Jadi kalau misalkan kita upload itu tuh jadi database-nya mereka, jadi database-nya Turnitin. Sehingga kalau kita upload yang kedua kalinya, ngedetect lagi tuh. Jadi kebaca tuh, apa namanya, artikel kita tuh. Jadi seolah-olah artikel kita tuh udah dipublikasikan gitu. Padahal kan belum, cuma ngecek doang. Makanya kalau misalkan cuma ngecek doang, itu pakainya Turnitin no repository. Oke? Saya juga ada sebentar. Misalnya yang kemarin yang sudah diupload ya. Kita coba lihat nih. Oke, saya butuh 1 relawan, teman-teman. Oh iya, tadi ya, berbicara dengan tadi plagiasi sendiri, teman-teman. Nah ini ya, Turnitin. Terus sebetulnya namanya Feedback Studio. Berbicara dengan yang tadi teknik parafrase kan pakai bahasa sendiri ya. Tapi ingat bahasanya juga jangan curhat ya. Di Mbak Restika kemarin kayak curhat di bahasanya tuh jadi kayak bukan tulisan, jadi seolah-olah kayak baca novel saya tuh pas bacanya tuh ya. Jadi ya bahasa-bahasa formal lah, bahasa-bahasa formal. Mungkin teman-teman juga bisa bedakan ya mana bahasa Maaf formal. Kak, Gimana? mau bertanya itu Boleh. apa namanya nih di bagian yang seperti bercerita itu di bagian mananya Pak ya? Misal tuh di yang saran tuh, coba lihat lagi Oh di sarannya bagian gimana. saran. Di saran itu kan semoga ya, kata semoga itu kan dalam artian subjektif ya, subjektif. Jadi bisa diganti dengan kata-kata lain misalnya. Apa ya misalnya ya? Dengan demikian misalnya penelitian ini diharapkan mampu menjadikan motivasi atau menjadikan inovasi ya bagi pendidik untuk mengembangkan atau lebih kreatif dalam mengembangkan pembelajaran di sekolah dasar. Kan itu lebih formal tuh. Enggak misalnya semoga dengan hasil penelitian ini itu kan kayak bahasa bahasa curhat kan ya, bahasa lisan paham nggak? Iya paham Pak, paham. Gitu ya, jadi bedakan antara, jadi di sini ketika nulis itu ngetiknya, makanya saya kemarin tuh bilang
Ada yang masih pakai kata-kata peneliti itu. Misalnya habis latar belakang, habis pendahuluan tuh di bawahnya tuh dengan demikian berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengambil judul itu bukan bukan bahasa artikel ilmiah, tapi bahasa artikel ilmiah ini memposisikan bahwa yang bicara itu bukan kita, tapi tulisan yang berbicara. Makanya saya sarankan ubah kata ganti saya, ubah kata ganti kami, ya kata ganti pertama saya, kami, penulis, peneliti itu menjadi hal yang objektif, misalnya penelitian. Nah, misalnya kan diganti itu berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan judul, kan lebih enak ya. Unsur objektifnya tuh lebih tinggi dibanding maka peneliti mengambil penelitian dengan judul. Oke? Paham ya? Jadi yang iya Pak. Gimana? Jadi yang nggak Gimana? boleh itu kata penelitian atau peneliti atau dua-duanya nggak boleh? Peneliti yang nggak boleh tuh, peneliti Oh, peneliti. penulis. Peneliti penulis tuh kan lebih lebih bahasa curhat ya. Oh, Ngerti nggak? Bahasa curhat tuh kan gitu kan. Jadi ketika teman-teman nulis surat cinta kan akunya tuh ada di situ gitu. Tapi kalau artikel ilmiah itu jangan curhat, makanya diposisikannya penelitian, tulisannya penelitian. Dengan demikian, penelitian ini memperoleh hasil apa gitu. Bukan peneliti memperoleh hasil, tapi penelitiannya gitu. Oke? Oke, siap Pak. Terima Jadi kasih. objeknya kan penelitian itu benda ya dalam artian ya bukan kata kerja aktif, bukan hewan, bukan apa. Oke. Lanjut teman-teman. Nah, ini misalnya saya contohkan aja lah ya di 30. Kalau ini punya saya ya, punya saya ini no repository. Nah, nanti kan teman-teman nggak akan tampilannya nggak akan seperti ini, tapi nanti tinggal langsung aja download. Sebentar, ini udah ada isinya. 30. Ya. Saya contohkan yang tadi upload tugas siapa ya? Tugasnya siapa yang merasa pede kemarin yang merasa bagus? Ini yang tahun lalu. Yang tahun kalian mana ya? Nih. Misalnya yang Dapcipcu. Ini yang kemarin itu yang bagusnya punya siapa ya? Nih ya, dia submit. Nggak tahu ini punya siapa, saya lupa lagi. Maaf. Oh iya. Tapi ini yang disubmit file file kita file ini aja deh. File yang nggak ada komentarnya. Sorry, sorry. Ya yang Mbak Sherly aja lah. Saya izin untuk bisa download. Tenang ya, Mbak Sherly ini saya jadikan untuk percobaan. Tapi ini nggak akan nge-mirror. Nanti kalau udah diupload juga nggak akan ngaruh. Karena ini yang saya akunnya no repository. Bukan standar repository. Lihatnya dari mana nih? Di sini nih, no repository itu. Catatannya. Oke, saya submit. Nah, gini nih contoh di sistemnya itu. Kalau misalkan teman-teman uploadnya dari sekarang-sekarang belum rame, biasanya nggak lama, 5 menit ya, 3 menit, atau bahkan 1 menit juga udah keluar hasilnya. Ini masih dalam antrian, ini tuh queue tadi itu maksudnya seperti ini. Ini hasilnya belum muncul, tunggu dulu sebentar, katanya gitu. Bentar sambil nunggu azan ya.
Jadi deg-degan Pak, pelan cuman ngetes. Ini kayaknya lama karena lagi antri ya, nah makanya saya sampaikan dari sekarang, teman-teman juga nanti kalau upload tugas itu jangan di akhir-akhir. Kalau di akhir-akhir kayak gini, ketika sistemnya penuh, lagi antri, maka hasilnya pun lama, dan itu kan mempengaruhi ini teman-teman udah bagus karirnya, udah lulus tugas 3. Dalam artian kan lulus tugas 3 tuh udah dipastikan bahwa teman-teman ya isinya udah bagus gitu, udah layak. Tinggal tingkat plagiasinya seperti apa. Nah, pas dicek plagiasi, teman-teman uploadnya di akhir-akhir, nah ini bahaya. Hasilnya nggak keluar, maka auto nggak lulusnya itu bukan karena pembimbingan, bukan karena teman-teman gitu nggak bikin artikel, tapi ya karena sistemnya ini sendiri yang lama banget ya. Bentar ya, sambil nunggu azan. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman. Baik, ini tadi contoh pengecekan artikelnya Mbak Shelly, tapi nampaknya lama teman-teman ya, dalam artian jadi saya rasa kita skip dulu. Ya, kita download aja yang sudah-sudah lah, artikel mahasiswa lain yang sudah. Nah, misal seperti ini nih. Ya, nanti teman-teman kalau udah muncul persentasenya tinggal klik aja, lalu nanti ada
ada tombol panah ke bawah ya, itu download. Klik aja, klik current view. Ditunggu, sedang download. Oke, sudah terdownload. Nah, kita buka. Nah, nanti teman-teman akan dapat file seperti ini ya. Dapat file seperti ini, persentasenya dicantumkan di bawah. Ini 58% dari mana-mananya ini tertulis dalam file tersebut. Nah, lantas apa yang teman-teman harus lakukan ketika sudah download, sudah dapat balikan tugas 4 ya, dapat hasil cek similaritas tugas 4-nya, yang teman-teman lakukan adalah lihat persentasenya. Yang pertama kali, ketika misalkan sudah kurang dari 30%, itu ya sudah teman-teman aman. Udah dalam artian udah lulus lah ya kalau udah di bawah 30%. Tapi ingat ketika misalkan lebih dari 30%, maka teman-teman harus perbaiki, harus revisi. Cara merevisinya seperti apa? File teman-teman ya revisinya di file Word teman-teman ya, di file Word teman-teman yang asli. Tapi dengan landasan, nah ini nih, ini kalau misalkan salah, ininya akan terdeteksi ya. Kalau misalkan salah salah apa namanya tadi tuh, salah menulisnya akan terdeteksi sebagai plagiat. Tapi sebetulnya ini coba saya, kalau misalkan nggak salah itu nantinya tidak akan terdeteksi sebagai plagiat karena di sininya ada exclude bibliografi. Nah, kan lumayan tuh. Tadi kalau daftar pustakanya kedeteksi plagiat tuh udah 5%. Kalau sekarang nggak terdeteksi plagiat kalau misalkan tulisannya itu pun benar. Sebentar, saya download. Oke, sudah terdownload. Ya. Nah, lihat nih, kalau cara penulisan daftar pustakanya benar, karena ini sudah benar, ini tidak akan kedeteksi. Tuh, ya, nggak ada warna-warnanya ya daftar pustakanya. Nah, kalau udah kayak gini, berarti ini dapat dipastikan bahwa penulisan daftar pustakanya sudah benar. Nah, nanti dilihat sama saya tuh di tugas 3 tuh, dilihat dulu. Ini misalnya, ini kan dari jurnal 1 terbitan 2017. Oh, nggak dihitung nih. Ini jurnal 2023, udah 1, berarti yang sesuai dialektika, artikel jurnal 2022, oke 2. Terus juga ini 3 ya, karena terbitan 2020. Ini 4, terbitan 2023. Ini buku nih, oke bukunya 1, artikelnya udah 4. Ini buku nih, oke bukunya udah 2, artikelnya udah 4. Ini lanjut lagi, oh ini jurnalnya udah 5 ya, 2019. Oke, berarti menggunakan artikel ini ditulis menggunakan 5 referensi. Oke, udah dari artikel jurnal yang ditulis 5 tahun terakhir, udah terpenuhi tuh. Lalu bukunya baru 2, dihitung lagi, ada lagi nggak bukunya? Oh, ada 3 nih bukunya masih kurang, makanya harus dilengkapi lagi. Bukunya harus 2. Nah, itu ya teman-teman harus ngerefleksi sampai sana, teman-teman. Nah, dilihat sekarang, Pak, lalu gimana kalau misalkan ini kan masih tinggi nih, 53%. Saya perlu upload lagi berarti. Oke, iya betul perlu upload lagi. Perlu upload lagi dengan memperhatikan hal-hal apa? Dengan memperhatikan hal seperti ini. Ya, biasanya ya teman-teman, kalau yang diwarnai itu menandakan bahwa yang diwarnai ini adalah yang terdeteksi plagiat ya. Sehingga teman-teman
diusahakan untuk memparafrase yang diwarnai ini. Pak, gimana kalau ini nih yang berwarnanya itu cuma sedikit misalnya. Mana ya? Kalau ini panjang-panjang sih. Nah ini misalnya teks tanggapan, Pak gimana ini kan cuma dalam satu kalimat itu teks tanggapan aja ini. Ya udah nggak usah diparafrase kalau misalkan nggak bisa diparafrase, tapi parafrase yang memungkinkan untuk diparafrase ya misalnya seperti ini. Model pembelajaran project based learning merupakan salah satu model pembelajaran yang kerap digunakan dalam proses pembelajaran pada semua tingkat pendidikan. Kan ini sebetulnya bisa disajikan dengan kalimat lain yang intinya sama bahwa si PBL ini digunakan di semua level pendidikan gitu. Jadi kan bisa dirubah aja. Misalnya model pembelajaran problem based learning adalah salah satu model pembelajaran yang tidak asing dan seringkali dan sudah teruji dalam berbagai level atau jenjang pendidikan. Kan sama aja intinya ke sana ya. Tapi semoga kalimat yang itu kan karena banyak perubahan pola, banyak perubahan kata ya diganti tadi jadi sinonim, merupakan diganti jadi yaitu atau adalah dan lainnya. Semoga perubahan tersebut ya berefek dalam artian dapat menimbulkan pengurangan tingkat plagiasi. Tapi ada juga yang ketika dirubah itu malah nggak ngaruh gitu ya. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan di sini istilahnya itu kita sudah ikhtiar ya dalam artian sudah berusaha untuk merubah apa yang seharusnya dirubah. Nah kalau ini nggak boleh ya kalau di UT itu nggak boleh menurut Trineksane. Oh, kalau menurut nih, saya sampaikan kenapa nggak boleh menurut. Nah, teman-teman, karena kan teman-teman itu dibatasi dengan angka 30% itu. Kalau kata menurut, nah teman-teman berarti kan katanya tuh copy paste tadi. Dalam artian teman-teman kalimat ini merupakan ada di Trineksane. Karena kan menurut itu apa yang disampaikan itu ditulis langsung sama seperti kalau dalam agama Islam mungkin ya ketika Rasul menyampaikan Quran kan itu betul-betul apa yang disampaikan oleh Jibril ya sama persis dan Jibril juga apa yang disampaikan oleh Tuhan gitu nggak ada perubahan parafrase nggak ada itu diganti kata-katanya ya kan kalau menurut ya menurut itu pure gitu apa yang memang asli Renexiani sampaikan itu seperti apa makanya kalau asli apa yang Renexiani sampaikan atau asli itu biasanya akan seperti ini dalam satu kalimat itu full berwarna tuh karena apa mendeteksi bahwa ini tuh sudah ada gitu di database kami yang katanya seperti ini. Makanya, yuk sama-sama saya ajak untuk mengubah jadi kutipan tidak langsung. Kalau kutipan tidak langsung itu berbeda. Kutipan tidak langsung itu teman-teman memparafrase. Jadi kalau misalkan kata seperti ini, project based learning merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang mana berpusat pada pelajar dan menghadapkan suatu permasalahan pada pelajar yang mendorong diri pelajar untuk melakukan kolaborasi secara bersama-sama dalam memecahkan masalah yang diberikan di mana masalah tersebut masih belum terstruktur. Oke, yang saya dapat dari kalimat ini, ketika saya sudah membaca kalimat ini, intinya bahwa si PBL ini menyatakan apa tadi itu pembelajaran yang berpusat pada siswa, ya, berpusat pada siswa dan menjanjikan suatu masalah di mana dalam menyelesaikannya itu harus dikerjakan secara bersama-sama. Nah, berarti kalau intinya seperti itu, ya coba teman-teman sampaikan lagi dengan bahasa yang berbeda. Misalnya, proses kolaborasi dalam menyelesaikan masalah yang tersaji dalam PBL menandakan bahwa PBL ini adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Itu kan itu sama aja, intinya sama aja seperti itu. Tapi dirubah cara menyajikannya seperti apa. Ingat di akhir agar kita secara etik ya tidak melakukan plagiasi, maka kita harus memberikan kredit pada yang memberikan gagasan, memberikan ide kita membuat kalimat seperti itu, yaitu siapa? Rinexiane 2022. Berarti setelah saya mengungkapkan seperti itu, ditulis kurung buka Rinexiane, 2022 kurung tutup titik. Oke, tuh sudah dicontohkan. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Atau bingung apa yang saya sampaikan? Pak. Ya, gimana? Boleh?
untuk daftar isi tadi loh Pak. Mm-mm. Itu Daftar harus pustaka. untuk daftar pustaka ya. Ya itu harus jurnal 5, apa misalnya nggak pakai buku bisa nggak Pak? Iya, harus jurnal 5. Kan itu sebagai ketentuan ya, ketentuan kelulusan, betul. Jadi ya harus ada jurnal 5, buku 5, teman-teman. Jadi diingatkan lagi, ini sebetulnya sudah saya sampaikan, barangkali lupa, ini ya yang menjadi kriteria kelulusan. Nah, sistematika di sini adalah sesuai atau tidaknya tulisan teman-teman dengan template ya, dengan kaidah pengutipan ya, dengan daftar pustaka, hurufnya sesuai tidak Times New Roman, sesuai template. Karena ada tuh yang kemarin yang dilihat, kok ini hurufnya beda, ukuran hurufnya beda, terus juga di penulisannya tuh rata kanan kirinya kok nggak sama, ya kan semuanya itu rata kanan kiri, di mana setiap awal paragraf itu dikasih satu tab. Ya, itu sudah sampaikan seperti itu. Nah, terus kok masih ada poin-poin di kesimpulan, ada poin 1, 2, 3. Kan ingat dalam manuskrip atau artikel ilmiah itu tidak ada poin-poin, tapi ungkapkan secara naratif deskriptif, secara paragraf. Ya, jadi kalau ada poin-poin ya ungkapkan, ceritain secara paragraf. Nah, itu adalah sistematika. Lalu yang kedua, yang tadi bebas dari plagiasi dan tindakan terpuji lainnya. Apakah artikel yang Anda tulis itu sudah kurang dari 30% atau belum? Nah, itu ya, sebetulnya itu artinya. Yang ketiga, ini nih yang tadi Mbak Zuliana tanyakan, apakah harus atau tidak? Harus ya. Karena kriteria kelulusan itu ini memuat sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya itu berarti paling sedikit 10 referensi. 10 referensi itu apa saja? 5 artikel dan juga 5 buku dengan terbitan 5 tahun terakhir. Nah, diusahakan berarti 2019 sampai 2024. Kalau buku Pak gimana tadi saya pakai bukunya BMP. BMP itu kan ditulis nya agak lama, tahun 2006, 2008. Nah, berdasarkan kemarin pada saat pengarahan tutor, maka itu untuk buku silahkan diperbolehkan. Dalam artian tahun 2015 boleh, tapi usahakan dulu. Tapi kalau artikel itu harus 5 tahun terakhir. Ya, itu. Dan Pak, gimana kalau misalkan saya boleh nggak lebih dari itu? Ya silahkan, ya. Dalam artian kan tadi saya coba simulasikan menghitung. Kalau sudah 5 ya sudah, berarti sudah masuk gitu. Terus juga kalau sudah 5 buku, sudah 5 artikel ya sudah tuntas gitu. Tapi kalau misalkan masih kurang kan tadi seperti tadi bukunya baru ada 3 nih, kurang 2 buku lagi. Nah, itu yang menjadi silahkan teman-teman harus lengkapi lagi 2 buku lagi. Meskipun tadi kan artikelnya banyak tuh lebih dari 5 ya, tapi kan saya hitungnya cuma 5 aja. Karena kan itu menjadi standarnya cuma 5 ya. Kalau lebihnya berarti ya itu bonusnya aja. Dalam artian kan di sini juga nggak dihitung bonusnya. Seperti misalkan ya kalau udah batasnya segitu ya sudah gitu. Dalam artian kalau sudah bisa lari ya sudah bisa lari gitu. Tak perlu larinya sambil loncat-loncat, larinya sambil guling, larinya sambil apa namanya roll, ya roll depan itu mah nggak masalah. Yang penting kan dilihatnya bisa lari atau enggak gitu. Ya sudah 5 atau belum gitu. Gitu ya Mbak Zuliana. Jadi sekarang silahkan lihat artikelnya. Kalau kurang berarti lengkapi dulu ya 5 artikel maupun 5 buku. Sebetulnya kalau artikel itu sudah disimulasikan dulu banget ya ketika di Google Scholar. Nih ya yang ini. Ya terhalang oleh apa sih namanya tuh share screen. Bentar saya arahkan dulu, pindahkan dulu ke ini. Nah, kalau dulu kan saya pernah simulasikan tuh gimana waktu web 1 tuh agar si artikelnya itu malah share screen lagi.
Nah, gimana agar si artikelnya itu sudah memenuhi ketentuan tersebut? Ya silahkan cari artikel yang ini nih, waktu pencariannya difilter, kata saya tuh dulu kan. Difilter dari 2019 sih sampai sekarang 2024. Dulu kan saya sampaikan itu di web pertama. Search tuh kan, jadi yang di sini yang tampil itu ya 2019 sampai 2024. Yang 2008 nggak akan ada di sini. Makanya silahkan filter dulu. Kalau buku kan nggak bisa difilter seperti ini ya. Jadi kalau buku, tapi usahakan dulu kalau misalkan ada buku yang lebih baru ya pakai yang lebih baru. Tapi kalau artikel itu bisa difilter teman-teman. Makanya nggak mustahil juga kalau harus 5 artikel yang 5 tahun terakhir itu nggak mustahil. Karena karena bisa difilter dalam artian caranya nggak bikin ribet teman-teman. Di download, dikutip, habis dikutip, ininya dimasukkan, copy, artikel itu sebetulnya lebih mudah, jauh lebih mudah dibanding buku. Ininya kan, udah di copy nih APA, copy, pastekan di daftar pustaka, bukan paste diisi ya, bukan habis kutip, habis kalimat, habis mengutip, ini bukan ini. Kalau ini tuh untuk daftar pustaka. Kalau mengutip itu cukup kurung buka, Mara, dan kawan-kawan ya, karena ini ada 4 orang. Mara dan kawan-kawan 2024 kurung tutup titik. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau ke Nanya lagi. Ya, untuk ukuran, boleh. Untuk ukuran apa sih hurufnya itu berapa? 12 ya? Nah, untuk ukuran huruf, teman-teman silakan boleh disesuaikan dengan template ya, atau templatenya terhapus. Nggak terhapus sih, Wak. Kadang kok katanya Kalau misalkan ngetiknya di template, mana ya template-nya? File template. Template. Coba saya cari dulu. Ini kalau nggak salah template itu. Nah, kalau ditulis di sini, ini sudah ada keterangannya, Mbak Zuli. Jadi ini kan 14 Tanci Roman. Ini 14, masih 14. Makanya saya sarankan dulu kan, kalau ini ya sudah aja, edit aja di sini. Tuh, ini kan akan merubah huruf ya. Iya, Pak. Zuliana Azahra. Terus ini abstraknya. Tuh, abstrak itu udah rata kanan kiri ya. Bisa cuma tinggal ganti warna aja ya kalau misalnya. Tapi kalau nggak salah yang saya share itu yang template asli deh. Jadi warnanya Kurang ini lebih, kan udah diedit, ini mah yang Mbak Kori dulu. kurang lebih 12 ya kalau untuk bawah ya, Pak. 12 dan ingat nih di sininya nih tuh spasinya 1,0, di sininya nggak ini ya, nggak dirimu. Nah, tapi kalau yang ini, kalau isinya itu adalah 1,5 ya, beda. Kalau abstrak itu 1,0 tadi, line spacing itu jarak antara atas dan bawah. Oh, makin besar makin jauh jarak. Ini 1,5, kalau yang ini 1, bagian pendahuluan. Nah, tapi ada yang ini nih dari template ini dulu tuh kalau nggak salah ini kan share-nya dari UT ya.
Ada yang lupa katanya yang bikin template itu nggak ngasih tab gini. Nah, jadi setiap awal paragraf itu diklik aja tab ya di keyboard teman-teman ada tab. Nah, setiap awal paragraf ada tabnya ya. Tuh. Kalau ke bawahnya perasaan ada tab-tabnya. Tinggal aja tab. Iya, Pak. Terus untuk kertas kira-kira berapa lembar ya, Pak ya? Kurang lebih. Ini kan sudah saya sampaikan 10 sampai 15 halaman. Ya. Oh, iya. 10 sampai 15 halaman. Jangan lebih dari itu. Makanya ketika tadi Mbak Sherly juga nanya kan ketika tadi, Pak gimana nih kalau tabel? Tabel itu kan saya banyak, ya udah dikemas aja jadi satu. Karena kalau banyak bisa jadi lebih dari 15 halaman. Ya, jadi silakan aja. Kalau Mbak Zuli itu kalau nggak salah saya kemarin baca tabelnya cuma satu, ya jadi sama kayak yang saya kalau nggak salah. Jadi tinggal Saya disesuaikan perbaiki aja. lagi, teman-teman. Saya perbaiki lagi. Ya, Saya tambahkan sip. lagi. Belum paham masalah kayak gini, bener Pak. Nggak apa-apa belajar. Maaf lah Pak, saya kerjainnya Nggak siang juga kerjain. Karena saya belum bisa Pak. Ya kalau udah bisa yang kayak gini 2 jam beres Mbak. 2 jam beres asal ada datanya karena 10 halaman. Saya kalau ngerjain gini, kalau bikin penelitian, ya lamanya kan sebetulnya di lapangannya. Lamanya kan di kelasnya, di sekolahnya. Kalau ngerjain laporannya karena dosen, guru ya nanti juga Mbak mungkin di sini PPG nanti ya karena saya juga sekretaris PPG di instansi saya. Mbak misalnya terpanggil untuk PPG. Nah, di PPG itu ada tugasnya bikin artikel juga. Kan sekarang udah dikasih nih ilmunya. Kalau nanti pas PPG Mbak disuruh misalnya, oke minggu depan dikumpulin ya artikel ininya. Nah, artikelnya udah nggak akan lama lagi, 2 jam juga beres kalau punya datanya, ya. Karena cuma mengemas hanya 10 halaman, 10 halaman pun kan itu ada gambar, ada tabel, ya. Jadi kalau bersihnya cuma kata-katanya ya cuma 9 halamanan gitu. Kayak gitu. Asal ada datanya sebetulnya. Kalau nggak ada datanya ya bingung di sininya, bingung di hasil pembahasan. Ya baik, saya ganti ini Pak, ganti sekolahan. Di sekolah negeri. Oke, seperti itu. Sampai sini ada. Nah, teman-teman yang ini kan ini tuh template ya. Jadi ini hapus aja. Karena kemarin pas ada yang ngumpulin ininya tuh masih ada kata-kata ininya berupa daftar. Ini kan hapus aja. Ini tuh buat diganti. Buat diganti jadi kata teman-teman. Karena kan ini adalah penjelasan. Bagian ini tuh isinya apa sih? Misalnya ini nih simpulan dan syarat. Bagian ini merupakan sintesis hasil kajian dan lainnya. Jadi ini tuh hanya ngasih tahu ke teman-teman isinya tuh ini loh. Ya kalau teman-teman udah punya isinya ya hapus aja ya. Ini juga hapus aja link ini. Oke, nah bedanya dengan di daftar pustaka ini agak beda tadi. Kalau di daftar pustaka teman-teman harus bisa tadi ya dari apa namanya? Tadi itu dari Google Scholar di copy-nya klik kanan biar nggak rubah fontnya nih. Trik biar kalau ngopi paste nggak rubah fontnya. Klik kanan, ini saya udah sampaikan kalau nggak salah. Nah, klik ini keep text only. Nah, jadi dia mengikuti si si template-nya. Tapi daftar pustaka ini perlu ditarik ininya ya, bawahnya. Up, ini ya, atasnya tetap up. Aduh, ini mouse-nya nggak enakan. Nah, gini ya, kalau daftar pustaka seperti itu. Oke, misalnya tadi dari ini. Kalau pakai tab bisa nggak Pak? Apa? Kalau misalnya kita naliknya yang bawah pakai tab bisa nggak? Oh enggak, kalau tab itu nantinya jadi yang atasnya. Tab tuh kayak gini, tak tuh kayak gini ya. Kalau bawahnya ini kita pakai tab nggak bisa tuh jadi kayak gini ya. Makanya harus ditarik ya, ininya. Tapi kalau misalkan yang atas udah ketarik ya tinggal digini aja tuh udah selesai. Oh gitu. Jadi Iya. jadi nyetingnya cuma sekali. Nyetingnya cuma sekali. Kemarin soalnya saya Di pakai delete dulu Pak. Pakai apa? delete terus itu
kemarin saya bawahnya saya delete dulu, saya hapus dulu. Habis itu saya pakai tab gitu karena saya Bisa, nggak bisa nggak? bisa, cuma nggak tahu. Bisa. Ya kalau bisa syukur gitu ya. Tapi kalau nggak bisa berarti harus ditarik dulu ininya. Pak, gimana di Word saya nggak ada ininya nih, nggak ada rulernya. Tinggal klik aja ini, view, teman-teman, ininya nih di checklist. Ruler tuh penggarisnya. Kalau penggarisnya nggak ada, nggak di checklist ya kayak gini misalnya, ya. Tapi kalau penggarisnya di checklist, oke. Pak, gimana kalau saya ngerjainnya di HP? Aduh, kalau di HP ngerjainnya saya angkat tangan, karena saya nggak bisa. Kalau di HP nggak bisa tarik-tarik, nggak bisa apa, karena kan terbatas ya aplikasi di HP itu. Jadi ya mungkin teman-teman bisa lah ke warnet ya, ke lainnya. Tempatkan untuk mengedit. Atau pinjam gitu ke siapa. Oke, sampai sini teman-teman ada pertanyaan? Cukup? Lanjut, Pak. Lanjut. Nah, sedikit. boleh, silakan Mbak Lia. Ini itu Pak, ternyata setelah saya perhatiin kita nih nggak ada itu Pak ya, nggak ada yang menjorok ke dalam ya, setiap isinya rata kiri kanannya. Iya, makanya harus Jadi nggak dikasih ada per tab. paragraf Pak ya? Iya, makanya harus dikasih tab tadi. Ya. Jadi kan tadi Itu kata selain yang di daftar pustaka. daftar pustaka gimana? Coba share screen bisa nggak Mbak Lia? Mbak Enggak. Restika. Maksudnya selain yang menjorok ke apa? Ke dalam itu cuma yang di daftar pustaka aja. Iya, cuma daftar pustaka aja. Jadi yang menjorok ke dalam bawahnya itu cuma ini aja, cuma daftar pustaka aja. Karena kan teknik penulisan daftar pustaka seperti ini. Ya, teknik penulisan daftar pustaka seperti ini. Ini tadi saya contohkan nih. Di mana-mana rata-rata seperti ini nih. Tuh, yang Sabrina. Yang dalamnya mah biasa. Ada yang mungkin rata kanan kiri tanpa paragraf ya kalau isinya. Kalau di daftar pustaka tetap tuh ya. Ini tuh agar apa? Agar mudah tadi penghitungan. Nah, itu sebetulnya. Agar mudah penghitungan. Penghitungan bener nggak ini 5 artikel ilmiah? Bener nggak ini 5 buku? Nah, itu sebetulnya. Oke? Kalau nggak menjorokin kayak gini, susah nih untuk menghitungnya. Dalam artian nggak langsung terlihat. Nah, itu ya. Tapi teman-teman di setiap paragraf ini juga sama menjorok. Tapi kalau ini di awal paragraf ya, seperti ya teman-teman juga buku apa kan seringkali kayak gini kan menulisnya. Tapi kalau tadi yang daftar pustaka ini yang bawahnya yang ditarik ya. Jadi ini tuh. Oke, itu saja mungkin teman-teman sampai sini sebelum ditutup. Kalau buku agak repot ya nyarinya ya Pak ya? Ya, buku agak ya lumayan lah. Lumayan. Kalau buku itu. Kalau buku tuh dulu saya sering sering carinya juga selain di Google Scholar tuh ada di Y Library. Tapi nggak tahu sekarang diblokir, nggak tahu gimana gitu ya. Karena kan ini sebetulnya ya mungkin ada buku kan dijual bebas, ada yang kok buku saya nggak ada yang beli. Kalau saya biasanya dulu di sini Y Library. Nih, download buku teks. Tapi sekarang tuh jadi agak susah. Misal buku apa, problem based learning ya. Mungkin maaf teman-teman kalau saya nyontohinnya ini terus karena mungkin ini kata yang bisa dipahami bersama. Nah, ini 2022 nih, misalnya klik. Nah, kalau dulu tuh bisa langsung download. Tapi kalau sekarang ini agak ribet, request book lah, harus login lah, dan gimana-gimananya. Jadi itu dia, saya nggak tuh request book Ya, gampang ya dan lainnya. dikirim nggak ke WA? Oke, nanti saya kirim ya.
Tuh, malah jadi nyambung ke sini lah, kemana lah. Jadi ya itu, saya nggak sarankan sekarang tuh, ini mulai ditutupnya tahun 2022. Mulai ditutup, mulai agak ribet kayak gini. Kalau dulu tinggal download. Jadi saya saraninnya ya sementara bisa pakai ini aja, Google Books aja. Paling gitu aja, Mbak. Oh iya, satu lagi, teman-teman. Kalau teman-teman ini sudah di fase terakhir ya, dalam artian sudah di fase mumet untuk memparafrase. Karena kan parafrase yang ideal itu sebetulnya yang tadi saya contohkan. Apa namanya, teman-teman baca, pahami dulu intinya apa, kemukakan dengan bahasa sendiri. Tapi ada lagi cara lain, teman-teman bisa pakai ini. Bisa pakai Google Translate. Cara pakai Google Translate itu, teman-teman, seperti ini. Ya, ya teman-teman dari Indonesia ke bahasa Inggrisin aja gitu. Nanti ke bahasa Indonesia lagi. Tuh. Rata-rata suka ada yang bedanya ya dan lainnya. Atau juga bisa juga dengan text spinner. Text spinner. Ini banyak nih teman-teman sehingga tinggal pilih aja mana yang lebih enak buat kalian pakai. Oh, harus login. Ya, harus login yang ini. Nah, ada gitu yang nggak harus login. Gratis. Nah, ini nih. Misal. Ini. Ini saya ambil aja teks. Masukkan. Rewrite. Nih, lihat ya. Rewrite. Ini cara praktis ya, tapi cara praktis itu teman-teman harus dilihat lagi karena nggak mie mie instan aja kan yang instan ya harus dimasak dulu kan nggak bisa langsung dimasak. Tuh teman-teman, meskipun ini instan, tapi teman-teman harus baca lagi. Ini kalimat aslinya. Saran sebaiknya spesifik sesuai hasil analisis yang dibahas pada bagian hasil dan pembahasan. Anaknya saran bersifat operasional dan lainnya. Ini dia sudah coba nih, sudah coba nge-rewrite apa yang dimaksud dengan kalimat ini. Proposal harus spesifik sesuai dengan analisis yang dijelaskan. Bukan ada dia tuh cuma ngerekomendasiin beberapa sinonim ya. Ini kan. Tapi ada kata yang nggak sesuai juga. Di mana di sini proposal, di sini saran. Tapi kan beda konteksnya. Bukan proposal, memang saran gitu. Jadi ya kalau nggak bisa dirubah ya nggak bisa dirubah gitu. Jadi di sini ganti aja ke teman-teman ya di Word-nya. Kan ini sebaiknya di sini harus. Ya, itu aja. Software ini hanya merekomendasikan sinonim teman-teman. Jadi nggak ngerubah pola kalimat dan lainnya. Jadi ya saya sarankan tetap sih lebih baik apa namanya parafrase manual. Terus kalau misalkan ada lagi resumer. Kalau resumer ini untuk resumer untuk ngeresum jadi seperti yang tadi ini dimasukin katanya di mau berapa, mau misalkan segini, ringkas sekarang, kamu coba ringkasin ini, oke bentar aku mikir dulu, muncul truk di kanannya segimana banyaknya isinya ini,
Saran harus spesifik sesuai analisis dan pembahasan. Saran operasional untuk sasaran dengan konten metode jelas. Tuh, banyak sekali alatnya ya. Yang enak, yang sekarang udah ada AI, udah ada apa. Tapi ingat teman-teman, ketika teman-teman pakai ChatGPT ya, AI itu biasanya tingkat variasinya tinggi. Makanya sebetulnya kan ChatGPT itu untuk belajar ya, untuk belajar. Jadi apa yang keluar dari ChatGPT itu tidak boleh langsung di copy paste. Sebetulnya intinya tetap aja nggak boleh di copy paste, harus diceritakan dengan bahasa sendiri. Makanya seinstan-instannya mie instan ya tetap harus masak dulu air, harus masak dulu minyak, harus bumbuin dan lain-lain. Oke, seperti itu. Begitupun juga dengan ChatGPT, artikel tadi resumer, terus juga apa namanya spinner ya, text spinner itu maupun Google Translate itu meskipun ya sedikitnya membantu, tapi tetap harus dibaca lagi karena bisa jadi itu nggak sesuai konteksnya. Oke, itu saja mungkin teman-teman, karena waktunya sudah habis ya. Saya juga ada zoom lain lagi setelah ini. Jadi kita cukupkan dulu sampai sini. Namun sebelum ditutup, yuk teman-teman nyalain kameranya, bantu saya untuk laporan ya, untuk laporan keterlaksanaan dari TUWeb keempat ini. Silahkan nyalakan dulu kameranya. Mohon sekali untuk dinyalakan kameranya sebelum ditutup. Oke, Mbak Eni, silahkan Mbak Eni. Mbak Sherly, silahkan nyalain kameranya Mbak Sherly. Oke, sudah siap ya, lihat ke kamera teman-teman. 3, 2, 1. Ada yang keluar. Oke, sebentar, tahan. Satu lagi ya, sekali lagi. Kalau sekali lagi ini senyum semuanya ya, biar teman-teman mau lulus mau nggak lulus senyum dulu sekarang masa. 1, 2, 3. Oke, sudah. Nah, mungkin cukup sekian teman-teman. Mohon maaf saya sampaikan sekali lagi ya, apabila selama perjumpaan kita baik TUWeb 1, TUWeb 2 maupun TUWeb 3 dan TUWeb 4 ini ada salah kata dari saya, ada kata yang kurang berkenan, menyinggung perasaan dan lainnya, jangan masukin ke hati ya, tapi masukin ke otak ya. Itu teman-teman. Jadi ya semoga kita lain waktu bisa berjumpa lagi. Teman-teman juga barangkali ada yang misalkan ya liburan ke Bandung, bolehlah kabar-kabar ya. Karena biasanya ada juga tuh mahasiswa UT yang, Pak saya lagi di Bandung nih, Bapak di mana? Saya dekat ya. Jadi biasanya kalau sempat untuk bertemu ya bisa bertemu, tapi kalau tidak ya semoga lain waktu kita dapat berjumpa kembali. Oke, itu saja. Tetap sehat ya, teman-teman. Diingatkan kembali targetnya. Ingat, minggu depan harus udah selesai, harus udah lulus tugas 3. Sehingga setelah itu, teman-teman fokus untuk penurunan plagiasi ya di tugas 4. Itu saja mungkin dari saya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.